Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam kasih Tuhan, untuk perikop yang dipersiapkan penyeragaman pemberitaan secara nasional, kita tentu mengambil tema untuk bulan doa Alkitab 2022 ini. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Itu dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 2 bagian A. Karena itu nats yang ada bukalah dalam 2 Timotius pasal 4. 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Penuhilah panggilan pelayanan di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan untuk pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, mari berdoa. Firman Tuhan yang sudah kami baca, kiranya ini kami terus cintai. Ketika kami mencintai firman Tuhan, kami selalu hidup melakukan firman Tuhan ini. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami memaknai hidup kami. Kami terus mau memberitakan firman Tuhan, siap sedia baik atau tidak baik waktunya. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, dimanapun saat ini mengikuti online live streaming yang ada secara nasional, kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan karena kita mempunyai lembaga yang solid. Itulah Lembaga Alkitab Indonesia, LAI, yang menerjemahkan naskah asli yang ada, baik itu yang perjanjian lama maupun perjanjian baru. Yang ada itu bahasa Ibrani dalam perjanjian lama, kemudian Yunani dalam perjanjian baru, bahasa Yunaninya itu, dan itu juga sudah diterjemahkan, dan terjemahan-terjemahan yang ada yang kita miliki ini dalam bahasa Indonesia adalah berkat kerja keras Lembaga Alkitab Indonesia. Karena itu yang bawa Alkitab, coba diangkat Alkitabnya. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan dengan adanya Lembaga Alkitab Indonesia. Mereka berjuang keras. Karena itu kita hargai jerih lelah mereka, perjuangan mereka. Dan dengan kita menopang lewat dana yang ada hari ini, ya, berapapun kontribusi kita, partisipasi kita lewat persembahan, itu adalah untuk menunjang, menopang, pasti untuk para penterjemah. Gampang itu penterjemah, apalagi ini ada orang Nias di sini. Ya, di GPID saya tahu ada orang Nias. Ya.
kita mendukung untuk penterjemahan Alkitab ke dalam bahasa Nias. Kalau Alkitab bahasa Batak sudah ada. Alkitab bahasa Bali sudah ada. Alkitab bahasa Manado sudah ada. Alkitab bahasa Jawa ada. Nah, kalau saya sebut satu-satu panjang nanti ya. Buka-buka Jo kalau ada di rumah, perpustakaan di rumah. Oh iya ada le. Papa kasih tinggal atau mama kasih tinggal ini terjemahan dalam bahasa Sangir misalnya. Itu Batak, Horas. Ya. Jadi luar biasa itu. Karena itulah tema secara nasional diangkat. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Ini terjemahan baru ya dalam Alkitab. Dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 2 itu tema yang diangkat. Saudara-saudara, kalau kita melihat story ya, cerita mula-mula kehidupan gereja ya, atau awal dari kehidupan orang-orang percaya pada masa yang awal-awalnya itu penuh perjuangan, penuh tantangan bagi orang-orang percaya, sehingga dalam kehidupan ini untuk boleh bertumbuh kemudian dengan berakar pasti sesuai dengan konteksnya ya, sesuai konteksnya. Konteks kita di Banuan Tupu Maesa Palu ya seperti inilah kita bersyukur, amin ya. Jangan malas baca Alkitab rajin baca Alkitab. Kalau kita disuruh terjemahkan setengah mati itu, apalagi dengan grammarnya yang ada dan tafsiran yang ada itu salah menafsirkan jadi sesat nanti. Nah, ini tidak bisa ya, tidak bisa seperti itu. Lanjut saya mau katakan bahwa di tempat lahirnya bagaimana komunitas kehidupan umat Kristiani ya, memang komunitas yang ada itu awalnya dalam lingkungan Yudaisme ya. Di lingkungan Yudaisme orang-orang percaya hadir, gereja hadir, gereja menghadapi penolakan dari orang-orang Yahudi terhadap keyakinan dan pemberitaan mengenai Yesus yang disalibkan. Itu. Sampai sekarang kan orang salah kaprah. Dia kira orang Yahudi itu Kristen. Ya agama Yahudi saudara, mereka membenci juga orang-orang Kristen. Seperti itu. Tapi jangan takut dibenci. Mama sampai sekarang itu pun terjadi. Tak usah takut. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir. Itu berita tadi untuk pelayanan sakramen baptisan toh. Puji Tuhan saudara-saudara yang saya dalam kasih Tuhan. Ketika kita melihat konteks-konteks yang baru, kita melihat bagaimana spesialisasi dalam kehidupan lingkup orang Yunani, orang Romawi, yaitu Yunani Romawi. Injil Evangelion itu tumbuh dengan subur di lingkungan ya yang notabene di Romawi Yunani itu mereka itu adalah apa? Politeisme. Nah, politeisme apa itu? Menyembah banyak apa? Dewa-dewa. Jadi di situ kehadiran orang-orang Kristen. Injil bertumbuh ya, dengan subur. Salah satu tokoh, kita tahu itu di mana-mana itu selalu ada, itu tokoh yang ada, yang saat ini juga tulisannya kita baca, kita renungi, Paulus. Paulus dia menerobos batas-batas Yudaisme untuk dia merangkul taetne. Dalam tanda kutip dikatakan bangsa-bangsa non-Yahudi yang kerap itu dipandang sebagai bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan.
Orang bilang kita orang itu orang yang tidak mengenal Tuhan dari bahasa mereka itu. Sampai sekarang ada yang seperti itu, mengaku dirinya yang beriman, yang lain nyanda. Itu jangan begitu ya. Agamamu adalah agamamu, agamaku agamaku. Mari orang saling menghargai, saling menghormati satu terhadap yang lain. Toleransi beragama itu wajib hukumnya. NKRI harga mati. Luar biasa saudara-saudara. Mari kita lihat bagaimana dalam kehidupan orang-orang percaya ketika Rasul Paulus, ya Paulus itu dia menerobos dengan kegigihannya untuk menyampaikan kabar baik. Itulah yang membuahkan hasil bahwa fakta lahirnya jemaat-jemaat orang-orang Kristen yang ada di wilayah Laut Tengah dan sekitarnya. Kalau yang ada Alkitab, ada peta Alkitabnya di belakang. Di mana itu Laut Tengah ya? Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, dalam bagian perikop yang sudah dibacakan tadi di sini, Rasul Paulus dia titip pesan. Pesan yang dia titip. Kalau orang bilang kalau titip doi bisa berkurang. Titip pesan juga terkadang berlebihan, tapi dia titip pesan jangan dilebih-lebihkan. Mari kita lihat di sini. Dia titip pesan terakhir kepada anak rohaninya. Nah, ini ada Papa Sarani, Mama Sarani. Jadi contoh yang baik ya, teladan yang baik buat Mateo ya. Dan di sini juga pasti pernah jadi Papa Ani, Mama Sarani. Pasti, saya pastikan ya. Karena sebagai orang tua rohani ya, di sini Paulus mengingatkan Timotius terhadap tantangan yang pasti akan dihadapi bukan saja dari luar tetapi juga dari dalam jemaat sendiri. Tantangan eksternal dan tantangan internal. Nah, itu juga yang kita hadapi di GPID, betul? Secara sinodal seperti itu. Juga di jemaat-jemaat. Itulah tantangan, itu dinamika, warna dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepadanya. Mari kita lihat, dari lingkungan yang ada, orang-orang percaya tidak jarang dia harus menghadapi hambatan akibat konsekuensi dari kesaksian dan juga cara hidup. Bagaimana cara hidup orang beriman? Yang saya mau katakan di sini adalah cara hidup orang beriman. Jangan orang yang bebal, dilarang bebal. Nah, itu. Mari kita lihat bahwa umat yang percaya ketika menghadapi tantangan, di sini Paulus dan Timotius ketika dia menghadapi, dia mengalami tantangan, perhatikan itu, kalau di pasal 3 ayat 11, dia hadapi itu tantangan, dia alami itu. Kemudian di dalam jemaat sendiri juga akan muncul ajaran-ajaran yang tidak sehat. Gitu. Bagaimana Bu Anusari? Aman? Halo? Ya. Ini rekan sahabat saya yang dari Bu Anusari. Ya. Memang tidak ada yang aman Bu Pendeta. Tidak ada yang nyaman. Kita harus keluar dari zona nyaman yang ada. Kita harus berani hadapi tantangan yang ada. Hadapilah tantangan. Timotius diingatkan bahwa akan ada masa yang sangat-sangat sulit. Kalau dikatakan di situ pada hari-hari terakhir dengan beraneka ragam ya, ajaran-ajaran yang ada pasti itu akan membuat dekadensi moral, ya tak? Karena ada ajaran yang mengajarkan free sex, no problem. Nah, itu. Mungkin ada yang bilang, iblis itu ada baiknya. No, tidak bisa bilang iblis itu ada baiknya.
Iblis itu adalah bapa segala pembohong. Jadi jangan. Karena itu kita perhatikan bahwa ketika terjadi degradasi, terjadi dekadensi moral, banyak orang tentu dia akan jalankan tatanan nilai-nilai keagamaannya hanya secara lahiriah. Oh iya, hari Minggu bak gereja jo, ya supaya dapat lihat alim. Puji Tuhan yang ini kan memang alim toh. Ada yang kan cuma topeng, supaya dapat lihat alim, padahal solim. Itu. Jadi harus betul-betul tunjukkan, buktikan bahwa kita adalah orang yang alim dalam kehidupan ini. Dan jangan malu juga dikatakan sebagai orang alim. Terkadang biasa, alim jo bawa Alkitab, ya jodan, kita bawa tab jo, taruh di poji-pojinya apa-apa. Jangan-jangan di apanya yang tidak ada tab juga, tapi dia bilang ini jo. Nah, itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, dalam konteks yang ada ini, Timotius diingatkan supaya terus secara kontinu beritakan firman, siap sedia baik atau tidak baik waktunya. Itu menjadi suatu panggilan yang harus dilaksanakan. Pesan Paulus kepada Timotius ini menjadi wasiat berharga yang pasti tidak lekang oleh zaman. Memang dalam berbagai periodisasi dalam sejarah, itu belum saya bilang periodisasi pelayanan, ya periodisasi sejarah historisnya gereja-gereja, ya umat Kristen, umat Yesus Kristus menghadapi beragam tantangan, tetapi juga beragam panggilan dan tugas yang sama itu tetap harus diwujud nyatakan, baik atau buruk situasinya di tengah-tengah ya situasi yang ada kan. Sekarang orang bilang ada cuaca ekstrim, ya biasanya panas sampai panas, betul? Nah, kalau di Kota Palu jangan heran, aduh panasnya. Kalau bukan panas itu bukan di Kota Palu, tapi panas cuacanya, jangan hatinya yang panas ya. Siapapun yang datang ke Kota Palu ya seperti itu memang. Karena kita berada di bawah garis Khatulistiwa. Itu berarti panasnya luar biasa. Cuaca boleh panas tapi hati jangan memanas. Nah, oleh karena itu kita melihat di sini bahwa kehadiran sebagai umat yang percaya di tengah-tengah kehidupan ini, walaupun cuacanya tidak baik, walaupun ada bencana alam, semua bencana kemanusiaan yang ada itu, kita menunjukkan solidaritas kita, kesetiaan kita, kesetiakawanan kita. Meskipun maut itu selalu mengintai, kabar buruk sering membanjiri segala jenis media, betul? Nah, itu. Dengan medsos yang ada, ya toh, di grup yang ada, biasanya muncul toh kabar-kabari kah apa namanya itu, ada kabar-kabar baik lah, ada kabar-kabar buruk seperti itu. Itu juga tentu muncul dalam kehidupan di era disrupsi ini. Karena itu kita harus senantiasa siap sedia menyampaikan kabar baik, evangelion, ya. Kabar selamat, berita sukacita, bukan kabar buruk yang dibawa, ya. Kabar baik. Nah, kabar baik untuk kita, puji Tuhan, periode yang berjalan ini baik-baik tuh, walaupun ada tantangan, betul? Memang itu seperti tadi saya katakan, dinamika itu Bapak Ibu, rekan-rekanku yang baik hati dan tidak sombong, ya. Tinggal berapa bulan ini toh, saya acung jempol, salut ya dengan teman-teman yang ada.
rekan-rekan sekerja yang ada, dengan warga jemaat yang ada, saya acung jempol 2. Kalau ada 3 sampai jempol tangan, tapi cuma 2, itu normal itu. Jadi kita sudah melaksanakan itu pelayanan dan hingga kini sedang kita laksanakan. Berita sukacita juga, umur kita panjang, gitu. Nah, ini kita sudah sedang melaksanakan pemilihan majelis jemaat. Nah, itu habis pemilihan majelis jemaat, Bipra toh, habis Bipra, wah ini lagi pasti agak ramai nanti. Mudah-mudahan jangan kabar-kabar buruk yang muncul ya, harus kabar baik itu ya. MJH itu nanti majelis jemaat harian. Nah, yang pasti bahwa pilihlah orang yang seperti tema ini. Nah ini, pilih orang yang ini seperti tema. Beritakan firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Itu saya like. Kemarin dalam pemilihan ada kandidat-kandidat yang, ya puji Tuhan saya mengucapkan selamat yang sudah terpilih karena sudah berapa kolom dilaksanakan. Kemarin rupanya enggak korum, belum 5, nanti cari panitia tentu mengatur itu tanggal berapa toh. Nah, jadi ada kandidat-kandidat ya yang sudah terpilih. Walaupun itu wajah lama tapi tetap semangat baru, selamat ya. Dan saya juga menyampaikan yang tak pilih, yang kecil hati kesiangnya, yang kecil hati. Tetaplah ini. Beritakan firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Kena di semua lini ini. Jangan saya majelis pendeta. Biar saya di rumah ikut online. Biasanya rajin sekali Pak gereja. Atau biasa rajin sekali di kolom atau di kumpelka. Nah itu kan pertobatan yang dari baik-baik saja kemudian jadi yang tidak baik. Nah, yang harus ditunjukkanlah bermetanoia, berepistrope dari yang baik supaya lebih baik. Nah, itu apalagi yang jelek supaya lebih baik. Seperti itu. Mari saja kita melihat supaya dari tema yang ada ini supaya ke depan dalam kehidupan kita bersama dengan persekutuan gereja-gereja di Indonesia kita punya piagam saling menghargai, saling menghormati, disingkat dengan PSMSM. Nah, itu. Sekarang kita gunakan tata ibadah dari ONKP. Salut dengan ONKP, ya, GPID salut dengan ONKP. Jadi kita ikuti dengan susunan liturgi yang ada. Dan mungkin ke depan ada HPI, HPKD. Nah, itu kalau saya lihat itu GKST. Salut juga GKST karena kita saling menghargai, saling menghormati. Bersama dengan Lembaga Alkitab Indonesia, kita bahu-membahu. Pasti juga dengan para mitra berkomitmen terus menghadirkan sabda Allah yang memberi hikmat, yang menuntun menuju pada keselamatan di dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat, penebus dosa manusia. Karena itu saat ini kita sudah berada dalam masa endemi, walaupun pandeminya masih ada kan. Juga kita syukuri kita sudah Somo berapa tahun ini, tanggal 28 berapa hari lagi ini? Berapa hari lagi? Iya, jangan takut, jangan khawatir, apalagi jadwalnya ditaruh di tanggal itu. Kita percaya bahwa Tuhan itu selalu memberikan providensia day-nya. Dia akan selalu memelihara, dia selalu memberkati kehidupan kita di masa-masa endemi. Pastinya juga dalam keprihatinan bersama-sama dengan berbagai elemen bangsa. Kita bersama-sama dengan Lembaga Alkitab Indonesia turut mau menyalurkan dukungan para mitra kepada masyarakat yang membutuhkan
Di saat bencana alam melanda beberapa wilayah di tanah air, pasti dengan keprihatinan, dengan solidaritas yang serupa, kita bersama dengan Lembaga Alkitab Indonesia turut menyalurkan juga dukungan kemanusiaan. Pasti juga ada buku-buku bacaan, ada buku saku biasa itu, Lembaga Alkitab memberikan itu. Mudah-mudahan kita punya itu. Ada yang punya? Jangan ketinggalan zaman nanti ya. Jadi di situ ada buku bagaimana memberi penguatan dalam kehidupan ini. Supaya kita senantiasa ketika aktivitas kita, tatap muka kita yang kita lakukan dengan situasi-situasi terkadang demi memutus rantai penyebaran virus, dengan visi yang sama, Lembaga Alkitab Indonesia tetap berkomitmen menghadirkan kabar baik melalui program-program edukasi tentang firman Tuhan dengan memanfaatkan beragam sarana digital. Nah, ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang melek dengan digital, ya saya pastikan itu sudah mengikutinya. Sudah? Ya, kalau ada yang masih lalot, ya saya jujur juga katakan saya belum begitu pandai. Saya masih terus belajar. Begitu dia. Ya. Nah, oleh karena itu pastilah dengan pertolongan, dengan rahmat yang dari Allah itu pasti sungguh tidak ada kata berhenti untuk menyampaikan kabar baik. Baik atau tidak baik waktunya. Apa terlebih yang menjadi Papa Sarani, Mama Sarani. Ya dah? Di era disrupsi, saya kemarin juga katakan, halo Mateo. Karena ini mamanya Theo. Itu bilang namanya Mateo ya. Punya arti pasti itu ya. Arti sebuah nama. Halo, gimana Mateo kabarnya? Itu sudah merupakan satu relasi yang baik. Itu juga yang sudah jadi Mama Ani Papa Sarani ya. Jangan anak Saraninya sesat. Kita sonin tahu di mana dia. Antah barantah dia. Itu. Banyak saya lihat di sini wajah-wajah yang punya punya anak Sarani itu. Ya. Karena itu tugas tanggung jawab, berilah contoh, berilah teladan-teladan yang baik, bila perlu yang benar. Karena yang benar sudah pasti baik. Tuhan akan memberkati kita semua dalam menunaikan tugas tanggung jawab kita ke depan. Sehingga beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Amin. Terpujilah nama Tuhan.